Baik, selamat pagi teman-teman semua dan dosen yang sudah telah bergabung. Mungkin bisa kita on cam semua sesuai dengan kegiatan yang bisa kita sepakati. Kita mungkin akan mulai beberapa saat lagi karena kita udah lewat 4 menit. Saya undang teman-teman hadirin sekalian bisa mungkin untuk on cam terlebih dahulu sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang udah bisa on cam. Mungkin kita mulai saja kegiatan kita untuk penyampaian pemaparan seminar hasil kerja praktik pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang sudah boleh hadir pada acara kegiatan kita pada hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pagi ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita mengenai pemaparan seminar hasil kerja praktik kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Saudara Khairul Fatihin dan Saudara Rizkiawan Antul. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya mungkin kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilakan. Doa selesai. Baik, sebelum kita lanjut pada rangkaian acara selanjutnya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Richard Andi Pranata, mahasiswa Teknik Lingkungan angkatan 2020. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator yang akan memimpin jalannya kegiatan pada pagi hari ini, dan saya izin memperkenalkan juga untuk pemateri-pemateri yang akan menyampaikan materinya mengenai pengolahan air bersih. Yang pertama, pemaparan materi akan disampaikan oleh Saudara Khairul Fatihin dengan NIM 13-18-10-42, kemudian dilanjutkan oleh Saudara Rizkiawan Antul dengan NIM 13-18-10-44. Adapun pemaparan hasil kerja praktik yang akan disampaikan, kami dari panitia akan memberikan waktu 10 menit untuk setiap peserta menyampaikan atau memaparkan hasil materi yang sudah dipersiapkan. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu kita akan sambung pada tanggapan atau pemberian tanggapan dari dosen penanggap mengenai hasil pemaparan materi yang sudah disampaikan. Adapun dosen penanggap pada pagi hari ini akan diwakilkan oleh Ibu Inta Dwi Wahyu Setiorini, STMT. Kemudian kita lanjut pada acara selanjutnya setelah pemberian tanggapan, yaitu penutup. Oke, baik. Tanpa berbasa-basi lagi, mungkin kita bisa masuk pada pemaparan hasil kerja praktik yang akan disampaikan oleh Saudara Khairul Fatihin. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya izin share screen. Sebelumnya ini izin share screen-nya. Sebelumnya apakah udah terlihat? Sudah terlihat. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kenalkan, nama saya Muhammad Khairul Fatihin, tim 13-18-10-42. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya Ibu Ismi Daruni Saryani dan juga dari pembimbing lapangan Ibu Fitri Walbusdini, dan juga terima kasih banyak
Bintang di Wajustri yang telah hadir sebagai dosen penanggap. Adapun kesempatan pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memaparkan laporan kerja praktik saya dengan judul Analisis Parameter Kekeruhan dan Warna IPA 3 Bekotok Perumda Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun outline yang akan saya sampaikan yaitu pertama profil perusahaan, pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Jadi saya selama KP, yaitu mulai dari bulan Januari hingga Februari tahun 2022, saya KP berada di Perumda Tirta Mahakam yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan air bersih milik daerah Kutai Kartanegara yang berdiri sejak 1981, di mana pada saat ini terdapat 32 cabang dan unit dengan kapasitas produksi sebanyak 1.647 liter per detik. Sumber air yang digunakan mulai dari air sungai hingga air tanah. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Salah satu unit pengolahan air bersih di Perumda Tirta Mahakam yaitu IPA 3 Bekotok, di mana mampu menghasilkan air bersih sebanyak 65 liter per detik, dengan air sumbernya berasal dari air sungai Bekotok. Perumda Tirta Mahakam juga melakukan, untuk menjaga kualitas airnya, juga melakukan uji kualitas air, mulai dari parameter fisik dan juga parameter kimia, yaitu sebanyak 3 bulan sekali. Pada tugas khusus saya, yaitu saya akan membahas dari parameter kekeruhan dan parameter warna. Dikarenakan parameter kekeruhan dan parameter warna merupakan parameter yang cukup penting sebagai kualitas air bersih. Dan juga jika nilai kekeruhan dan nilai warnanya cukup tinggi, sangat mempengaruhi sangat kenyamanan masyarakat dalam mengkonsumsi air yang telah diolah. Adapun baku mutu yang digunakan yaitu Permenkes nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan air minum sebagai acuan untuk mengetahui apakah air yang telah diolah aman dikonsumsi atau tidak. Adapun permasalahan dan tujuan pada tugas khusus laporan KP saya, yaitu yang permasalahannya yang pertama, berapa kadar kekeruhan dan warna pada air baku, air reservoir, dan juga air distribusi IPA 3 Bekotok. Dan yang kedua, apakah kadar kekeruhan dan warna telah sesuai dengan baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui kadar kekeruhan baku pada air baku, air reservoir, dan juga air distribusi IPA 3 Bekotok. Dan yang kedua, melakukan analisis parameter kekeruhan dan warna sesuai dengan baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010. Adapun metodologi yang digunakan yaitu yang pertama studi pustaka mulai dari air produksi, kualitas air, dan kebutuhan air, dan juga observasi lapangan mulai dari pengamatan langsung unit pengolahan air IPA 3 Bekotok, dan juga pengambilan sampel mulai dari sampel air baku, air reservoir, dan juga air distribusi yang diambil dari rumah warga. Adapun pengumpulan datanya di mana untuk melakukan analisis 1 tahun terakhir, yaitu dimulai pada bulan Maret, Juni, dan September tahun 2021, saya dapatkan data sekunder dari Perumda Tirta Mahakam, dan pada bulan Januari saya melakukan uji kualitas air di laboratorium Perumda Tirta Mahakam. Dan untuk datanya akan diolah dan disajikan berupa tabel, grafik, dan juga pembahasan. Selanjutnya ada kesimpulan. Lalu langkah-langkah untuk mengukur parameter kekeruhan yang pertama yaitu menyiapkan kuvet dengan dicuci dengan Aquades, lalu kuvet diisi dengan air sampel sebanyak 10 ml. Selanjutnya kuvet dimasukkan ke dalam turbin hydrometer, lalu diukur nilai kekeruhan pada air sampel tersebut. Jika nilainya sudah didapatkan, selanjutnya dicatat. Adapun langkah-langkah untuk melakukan pengukuran parameter warna yaitu yang pertama menyiapkan air sampel dengan menyaring air sampel dengan bantuan kertas saring dan juga lanyard. Lalu air sampel yang telah disaring dimasukkan ke dalam kuvet 10 ml. Selanjutnya menyiapkan blend dengan cara yang sama yaitu Aquades disaring dengan bantuan kertas saring dan lanyard. Selanjutnya dimasukkan ke dalam kuvet juga 10 ml.
Selanjutnya, blank diukur terlebih dulu ke dalam spektrofotometer untuk mengetahui nilai nol pada parameter warna. Selanjutnya, blank diambil dari spektrofotometer dan dimasukkan nilai kuvet berisi air sampel ke dalam spektrofotometer, lalu diukur nilai parameter warna pada air sampel. Jika nilai didapatkan, setelah itu dicatat. Adapun hasil dari pembahasan, yaitu dapat dilihat untuk parameter kekuatan sendiri, yaitu dengan menggunakan satuan nevelometric turbidity unit, di mana pada Permenkes nomor 492 tahun 2010, di mana baku mutu senilai yaitu 5 NTU. Didapatkan pada air baku yaitu mulai dari 21,6 NTU hingga 28,4 NTU. Pada air reservoir mulai dari 3,28 NTU hingga 11,5 NTU, dan air distribusi mulai dari 2,92 NTU hingga 12,4 NTU. Dapat dilihat bahwa pada air reservoir yang memenuhi nilai baku mutu hanya di bulan Juni 2022, yaitu 3,28 NTU. Dan untuk air distribusi yang memenuhi baku mutu hanya di bulan Juni dan September. Adapun penyebab kekeruhan pada air yaitu dari karakter air Sungai Bekotok sendiri, yaitu adanya lumpur dan juga zat besi, dan juga adanya zat-zat organik dan anorganik. Lalu dapat diakibatkan dari aktivitas manusia di sekitar sungai, mulai dari limbah rumah tangga, perdagangan, dan juga kegiatan lainnya yang mampu mempengaruhi kualitas air. Lalu pada kekeruhan pada air reservoir dapat disebabkan dari adanya injeksi yang larutan dosis alum yang tidak sesuai dengan kondisi air baku, lalu adanya kegiatan pencucian filter dan juga pembuangan lumpur sedimen. Lalu adanya kekeruhan pada air distribusi, yaitu dapat diakibatkan adanya endapan kotoran pada pipa distribusi dan juga wadah saat pengambilan sampel. Adapun dampak kekeruhan yang cukup tinggi dalam air jika dikonsumsi, yaitu jika air tersebut kekeruhan diakibatkan oleh mikroba patogen, maka hal itu sangat berbahaya jika dikonsumsi terus-menerus. Selain itu, air yang keruh juga dapat mengganggu kenyamanan dalam memasak, mencuci, dan mandi, karena jadi kurang enak gitu kalau dikonsumsi, mengganggu estetika dan juga ketika mencuci adanya noda-noda yang tertinggal dalam pakaian. Selanjutnya, parameter warna sendiri dengan satuan yaitu platina kobalt atau PTCO, di mana pada Permenkes 492 tahun 2010 nilai baku mutunya yaitu sebesar 15 PTCO, dan didapatkan dari hasil air baku yaitu mulai dari 82 PTCO hingga 98 PTCO. Dan untuk reservoir mulai dari adherence hingga 18 PTCO, dan air distribusi mulai dari adherence hingga 23 PTCO. Di mana dapat diketahui dari tabel tersebut dan grafik yang melebihi nilai baku mutu yaitu pada bulan Maret, yaitu 18 dan 23 PTCO. Adapun penyebab warna pada air yaitu adanya dari karakteristik air Sungai Bekotok itu sendiri, yaitu mengandung zat besi, lumpur, organik, dan juga humus. Lalu ada juga aktivitas manusia seperti kegiatan rumah tangga dan juga perdagangan yang air limbahnya mengalir ke sungai. Selanjutnya juga ketika siang hari ada aktivitas plankton yang cukup tinggi. Lalu adanya kondisi air sungai yang bangar, yaitu ketika kondisi-kondisi tertentu di Sungai Bekotok cukup sering terjadi kondisi yang bangar, di mana kondisi air bangar sendiri mengakibatkan warna menjadi coklat kemerahan dan berbau. Adapun dan juga untuk di warna pada rumah atau air distribusi dapat disebabkan adanya kotoran pada pipa distribusi dan juga wadah saat pengambilan sampel yang kurang bersih. Adapun dampak adanya tingginya nilai warna pada air itu dapat berdampak jika airnya diakibatkan oleh bahan-bahan kimia yang berbahaya jika dikonsumsi terus-menerus dapat mengakibatkan gangguan kesehatan bagi manusia.
Dan juga air yang berwarna merupakan sebagai acuan dapat sebagai diukur dalam air tersebut apakah terkontaminasi atau tidak. Adapun kesimpulannya yaitu yang diketahui nilai kekeruhan pada air baku mulai dari 21,6 INTU hingga 28,6 INTU. Ada air reservoir mulai dari 3,28 NTU hingga 11,5 NTU. Pada air distribusi mulai 29,2 NTU hingga 12,4 NTU. Untuk parameter warna pada air baku mulai dari 80 PTCO hingga 89 PTCO. Untuk air reservoir mulai dari kondisi endurance hingga 18 PTCO. Dan air pelanggan mulai dari kondisi endurance hingga 23 PTCO. Dan untuk kesimpulan yang kedua yaitu untuk parameter kekeruhan yang memenuhi baku mutu Permenkes nomor 490 tahun 2010 pada air reservoir hanya di bulan Januari, sedangkan untuk air distribusi hanya di bulan Juni dan September. Untuk parameter warna yang belum memenuhi baku mutu pada air reservoir dan air distribusi hanya di bulan Maret. Adapun saran yang saya berikan yaitu perlunya dilakukan penyesuaian dengan standar baku mutu yang terbaru yang digunakan untuk standar operasional. Yang kedua, untuk menjaga kualitas air yang diproduksi sesuai dengan baku mutu perlu adanya perhitungan dosis dalam penggunaan alum untuk proses pengolahan air pada WTP. Dan juga yang terakhir, untuk menjaga kualitas air perlu dilakukan perawatan atau pembersihan unit pengolahan air secara rutin. Adapun daftar pustaka sebagai pedoman dalam menyusun laporan adalah sebagai berikut. Sekian, terima kasih yang saya ingin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk materi yang sudah dipaparkan oleh Saudara Khairul Fathihin. Mungkin kita lanjut saja kepada pemateri selanjutnya yang akan diwakilkan oleh Saudara Rizkyawan Antul. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkyawan Antul. Saya merupakan peserta sidang seminar hasil kerja praktek pada kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Ismi Kairunisa, BSc MSc, dan Ibu Fitri Walgustini sebagai pembimbing lapangan. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu STMT sebagai dosen tanggap pada seminar hasil kerja praktek ini. Saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya dengan judul analisis kualitas air produksi pada IPA 1 Sukarame, Perumda Tirta Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun outline-nya ada 6, dimulai dari profil mitra hingga daftar pustaka. Untuk profil mitra sendiri, Perumda Tirta Mahakam ini berlokasi di Jalan Kyai Haji Atmah Dahlan nomor 57 Tenggarong, dan Perumda Tirta Mahakam ini merupakan perusahaan yang bergerak pada pelayanan air bersih dan pengolahan air bersih di Tenggarong. Pada Perumda Tirta Mahakam terdapat 32 cabang, ranting, dan unit, di mana sumber air baku yang digunakan mulai dari air tanah sampai dengan air sungai. Untuk latar belakang, Sungai Mahakam sendiri merupakan salah satu sungai terpanjang di Kalimantan Timur, di mana seperti yang kita tahu banyak aktivitas manusia yang tinggal di sekitar Sungai Mahakam ini bergantung pada Sungai Mahakam sebagai sumber air baku. Lalu berdasarkan penelitian Susilowati dan Laksono tahun 2014, Sungai Mahakam sendiri mengalami penurunan kualitas airnya. Lalu pada Perumda Tirta Mahakam sendiri, pada setiap cabangnya memiliki beberapa unit IPA. Salah satunya adalah IPA 1 Sukarame, di mana IPA 1 Sukarame sendiri memakai sumber air bakunya berasal dari Sungai Mahakam. Adapun untuk operasi pengolahan air pada IPA 1 Sukarame dilakukan selama 24 jam tanpa non-stop, di mana air baku yang masuk itu selalu memiliki kualitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu diperlukan adanya analisis kualitas air produksi pada IPA 1 Sukarame dengan cara melihat berapa kualitas dari air produksinya dan disandingkan dengan baku mutu, yaitu Permenkes nomor 492 tahun 2010. Lalu ada tujuannya merupakan mengetahui kualitas air produksi dan kesesuaian air produksi dengan Permenkes 492 2010. Untuk metodologinya, pertama mempelajari SOP pengujian lab tiap parameter, lalu melakukan prosedur pengujian, dan melakukan
pengujian, di mana pengujian sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pengujian biasa dan lengkap, lalu dilakukan pengukuran dan pencatatan hasil. Adapun pengujian biasa itu dilakukan 5 kali sehari. Di pengujian biasa ini ditujukan untuk mengkontrol kualitas air sehari-hari. Adapun parameter yang diuji itu pH, kekeruhan, dan sisa klor. Lalu ada pengujian lengkap yang dilakukan 3 bulan sekali, di mana parameter yang diuji adalah seluruh parameter fisik dan parameter kimia yang ada di Permenkes 492/2010. Untuk parameter fisik sendiri yang diuji suhu, TSS, TDS, kekeruhan, dan warna dengan berbagai alat ukurnya, lalu parameter kimia mulai dari aluminium, cyanida, sampai dengan klorida. Adapun prosedur pengujiannya, terdapat beberapa parameter yang bisa langsung diukur tanpa harus membuat larutan reaksi terlebih dahulu, seperti suhu, TSS, TDS, kekeruhan, warna, pH, dan klorida. Adapun parameter lainnya yang memerlukan larutan untuk reaksikan sebelum dilakukan pengukuran itu ada aluminium, cyanida, fluorid, besi, mangan, nitrat, nitrit, sampai dengan klorin bebas. Lalu untuk hasil dan pembahasan, ini merupakan pada pengujian biasa parameter kekeruhan, di mana di sini dapat dilihat pada pengujian biasa di bulan Februari dan di bulan Juli itu nilai kekeruhan berada di atas baku mutu yang ada, yaitu 5 NTU, di mana pada 5 Februari nilai kekeruhannya 11,4 NTU dan pada bulan Juli 6,09 NTU. Di mana untuk tingginya nilai kekeruhan ini dapat diakibatkan berbagai faktor, yaitu pemberian koagulan yang tidak sesuai dengan dosis optimum yang telah ditetapkan, maupun air pada saat pengujian itu air bakunya bangar. Lalu untuk sisa klor pada pengujian biasa dalam 12 bulan terakhir semua di bawah baku mutu. Untuk pH-nya juga seperti itu, pada pengujian biasa seluruhnya di bawah baku mutu. Adapun untuk pengujian lengkap itu dilakukan 3 bulan sekali. Di sini pada bulan Maret 2021 dapat dilihat bahwa di sini untuk parameter yang di atas baku mutu ada aluminium, besi, dan warna. Di mana untuk besi dan aluminium ini penyebab tinggi nilainya itu bisa disebabkan aktivitas masyarakat maupun aktivitas industri di tepian Sungai Mahakam. Untuk parameter warna sendiri bisa disebabkan oleh air yang bangar. Lalu untuk pengujian pada bulan Maret selanjutnya pada parameter TDS, nitrat, dan sulfat, serta kekeruhan di sini yang melebihi baku mutu adalah parameter kekeruhan, di mana nilainya ada 5,47 dari baku mutu 5 NTU. Lalu pada parameter bau dan rasa, pH itu tergolong di bawah baku mutu di bulan Maret ini. Lalu pada pengujian di bulan Juni, dari seluruh parameter yang ada pada di bulan ini itu hanya satu parameter yang melebihi baku mutu, yaitu parameter sulfit, di mana penyebab dari parameter sulfit sendiri tinggi itu karena bisa diakibatkan oleh limbah organik yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat maupun industri yang memiliki limbah polutan organik yang tinggi. Lalu pada bulan September untuk seluruh parameternya tergolong di bawah baku mutu, dan pada bulan Januari 2022 seluruh parameter yang ada tergolong di bawah baku mutu. Adapun kesimpulannya, untuk kualitas air produksi IPA 1 Sukaramia sendiri masih tergolong baik karena lebih banyak jumlah kandungan parameternya yang di bawah baku mutu yang ada daripada yang di atas. Lalu untuk kesesuaiannya sendiri masih tergolong sesuai karena namun terdapat beberapa parameter yang melebihi baku mutu yang ada, yaitu pada pengujian biasa, pada parameter kekeruhan, lalu pada pengujian lengkap di bulan Maret dan Juni, itu terdapat beberapa parameter yang lebih baku mutu, seperti besi, aluminium, warna, kekeruhan, dan sulfit. Adapun sarannya adalah perlu adanya pengujian parameter biologi, lalu perlu adanya penetapan dosis optimum dalam pengolahan air, dan perlu adanya penyotokan reagen kimia atau pembilan lebih reagen tersebut supaya semua parameter itu dapat diuji per 3 bulannya. Ini daftar pustaka yang saya gunakan di PPT ini. Terima kasih. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas materi yang sudah dipaparkan oleh Saudara Rizkyawan.
Mungkin kita masuk pada agenda selanjutnya, yaitu pemberian tanggapan oleh dosen penanggap yang akan diwakilkan oleh Ibu Intan Dwi Setiorini, STMT. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya langsung ke keduanya ya, karena sebetulnya saya lihat lebih kurang sama sih, lebih kurang kemudian pertanyaan yang akan saya ajukan juga. Teman-teman, bagaimana sih sebetulnya ini kan tadi ada beberapa parameter ya yang melebihi baku mutu. Nah, itu bagaimana dan apa yang sudah dilakukan oleh PDAM Kukar ya, itu untuk menangani hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana selama ini perawatan yang ada di masing-masing IPA tersebut, IPA dan jaringan distribusinya ya, yang sudah dilakukan oleh pengelola PDAM tersebut. Silakan. Izin menjawab, Bu. Viral 13.18.42 untuk di IPA 3 Bekotok sendiri. Jadi sebenarnya ada uji biasa sama uji lengkap. Nah, jadi untuk uji biasa itu dilakukan selama 2 jam sekali, dari jam 8, jam 10, jam 12, jam 2, dan juga jam 4. Nah, di mana pada uji biasa ini hanya untuk mengukur hal kayak pH dan juga kekeruhan. Nah, jadi jika kekeruhannya tinggi, maka orang laboratorium itu akan melakukan jar tes untuk mengukur dosis alum. Jadi setelah mengetahui dosis alum tersebut akan diberikan ke operator. Nah, tapi untuk setelah untuk selain dari uji lab, untuk mengetahui dari uji kualitas tersebut, untuk sehari-hari si operatornya itu langsung sesuai sama pengalamannya gitu. Jadi dia melihat kondisi air yang pekat atau seperti berbau segala macam. Jadi yang mengatur segala macam sebenarnya dari operator dan juga dibantu dari laboratorium. Dan untuk perawatannya sendiri, jadi nggak, untuk pembuangannya itu selalu di bagian sedimentasi selalu ada keran pembuangan dan itu selalu dialirkan. Jadi nggak ada di waktu tertentu. Jadi di bagian unit sedimentasinya kerannya itu selalu terbuka di bagian bawahnya. Jadi tidak ada endap, jadi tidak ada lumpur yang menginap di dalam sedimentasinya. Dan untuk distribusinya saya kurang tahu, Bu, karena saya di bagian unit produksi dan juga di bagian laboratorium. Jadi saya kurang belajar juga untuk di bagian pipa pendistribusiannya. Seperti itu, Bu. Rizkiawan 13.18.44 izin menjawab. Untuk di IPA 1 Sukaramnya sendiri, untuk menangani baku mutu yang lebih kualitas air yang lebih baku mutu itu, untuk pada ujian biasa hampir mirip dengan di Bekotok, cuman jar tes tadi itu yang hasil yang dilakukan orang lab ketika ada problem pada saat pengukuran, misalnya kekeruhan itu memiliki nilai yang tinggi. Nah, itu dilakukan jar tes pada petugas lab, lalu nanti ditentukan apakah ini kekurangan atau kelebihan dosis koagulan atau seperti apa. Lalu nanti akan disampaikan kepada operatornya untuk melakukan tindakan untuk memperbaiki apabila kelebihan atau kekurangan koagulan sehingga nilai tadi yang lebih baku mutu itu bisa turun nilainya. Lalu untuk para perawatannya sendiri, kalau yang saya lihat sih, kalau perawatan di bagian distribusi itu dia apabila misalnya ada kebocoran atau seperti apa itu langsung cepat untuk penggantian pipanya. Kalau bagian distribusi seperti itu, Bu. Oke. Oh, berarti teman-teman fokus di produksi aja ya, nggak pernah diajak jalan sama PDAM-nya untuk lihat distribusi. Iya, Bu. Kalau gitu. Di bagian produksi saja. Oke, baik. Berarti kalian 1 bulan ngapain aja? Apa aja aktivitas KP kalian selama 1 bulan? Ceritakan.
Kalian bareng nggak? Atau langsung misah di 2 unit IPA masing-masing? Unit instalasi masing-masing. Izin aja, Bu. Kalau untuk sebulan itu kebetulan kami ditugaskan itu di tempat laboratorium di IPA 1 Sukarame, kami berdua. Namun pada waktu seminggu, pokoknya setiap seminggu itu kami ada diajak keliling untuk melakukan sampling ke rumah warga ataupun kami memantau kualitas air distribusi di unit IPA yang lain seperti IPA Bukotok ataupun IPA Bukit Biru. Seperti itu sih, Bu. Mungkin Irul ada tambahan. Ya, jadi selama kita KP, kami karena di Perumda Tirta Makam hanya punya lab terpadu satu saja, Bu. Jadi kita ditugaskannya di lab terpadu tersebut untuk mengecek seluruh kondisi kualitas air di 32 cabang atau 32 unit pengolahan air di Perumda Tirta Makam. Nah, selain itu kita juga diajak karena kita berada di Tenggarong, jadi kita juga untuk diajak cek kualitas air biasa dari IPA 1 di Sukarame dan juga di Bekotok dan juga ada di IPA 2 Tenggarong. Jadi selama KP itu kita diajak di antara 3 unit pengolahan tersebut dan juga di laboratorium. Oke, berarti sebetulnya 1 bulan waktu KP-nya kurang ya teman-teman? Teman-teman dapat nggak dalam waktu 1 bulan itu sebetulnya? Kalau menurut evaluasinya teman-teman. Ini nggak apa-apa, jujur aja. Kalaupun kurang, nggak disuruh nambah kok sama Bu Ismi. Ya, Bu Ismi, nggak disuruh nambah kan. Kira-kira menurut kalian sebetulnya ketika kalian KP 1 bulan itu, kalian dapat nggak sih sebetulnya? Menurut evaluasi kalian ke diri kalian masing-masing. Kalau dari saya sendiri sih, karena lebih seringnya di laboratorium, jadi yang saya dapat hanya pengalaman untuk uji kualitas air dan sebagainya. Tapi saya selama KP belum dapat pengalaman kayak misalnya untuk ke unit pengadukan Kapolri atau untuk bagian alum segala macamnya gitu. Jadi saya hanya ikut jar tes segala macam, tapi nggak sampai ke bagian-bagian yang untuk operatornya, bagian unit-unit instalasi pengolahan airnya. Dan juga bagian distribusi juga tadi saya kurang pengetahuan di bidang tersebut. Oke. Kalau dari Rizkyawan? Kalau dari saya pribadi, kalau untuk waktu 1 bulan itu untuk praktek itu kurang sih, karena kan menurut saya terlalu buru-buru, karena misalkan dalam seminggu harus ngapain, di minggu terakhir harus ngapain, sedangkan kalau menurut saya untuk mendapatkan pengetahuan lebih dari perusahaan tuh perlu waktu yang cukup lama. Mungkin kalau misalkan kami KP-nya lebih dari 1 bulan, mungkin kami bisa diajak untuk membantu, misalkan ada trouble, waktu itu ada kejadian trouble di salah satu IPA di Tenggarong. Nah, mungkin kami bisa diajak kayak gitu juga, Bu. Mungkin kalau misalnya lebih dari 1 bulan. Jadi kami bisa lebih tahu lah, misalnya apa aja sih kira-kira yang ada di IPA ini, yang misalnya problem-problem yang sering terjadi. Jadi kami punya pengalaman itu. Mungkin kalau dari saya itu, Bu. Oke. Teman-teman, ini pertanyaan terakhir ya. PDAM open nggak sih? Maksudnya welcome nggak dengan teman-teman kerja praktek di situ? Karena ini penting juga ya, catatan bagi jurusan dan prodi, karena kedepannya kalau misalnya memang nggak open ya mungkin teman-teman adik-adik tingkatnya Irul dan Rizky nggak, ya jangan di situ gitu kan. Karena sebetulnya kan KP itu nambah beban ya bagi karyawan yang ada di situ, bagi pembimbing lapangan kalian itu sebetulnya itu nambah beban. Makanya kira-kira menurut teman-teman selama 1 bulan di situ teman-teman merasa PDAM open nggak sama kalian? Menurut saya sih selama 1 bulan dari orang-orang lab atau orang-orang di bagian kantor itu ya
open sih Bu. Open sih, dalam artian ya mereka ramah, membimbing juga. Soalnya kita nggak tahu ya, kita diajarin, kita nggak apa ya, kita waktu datang ke sana misalnya nggak tahu, kita nggak dipaksa untuk ngelakuin hal itu, tapi perlahan-lahan belajar diajarin gitu sih. Dan waktu kami mau selesai KP pun kami ditanya mau perpanjang atau tidak. Nah, lalu ditanya lagi kira-kira ada nggak lagi yang mau KP di sini, kayak gitu sih Bu. Jadi sih open sih PDAM Tenggarong. Dari Irul ada yang mau ditambahkan? Iya Bu, yang disampaikan Setiawan udah benar, udah sama Bu, sangat-sangat open. Dan juga sebenarnya dari Perumda Tirta Mahakam juga untuk di bagian labnya untuk disarankan juga untuk dari Perumda Tirta Mahakam sendiri, kalau untuk teman-teman dari teknik lingkungan ITK yang mau KP, gitu. Jadi untuk di Perumda Tirta Mahakam sendiri karena cek lengkapnya 3 bulan sekali dan itu ada 32 unit, jadi mereka tuh dalam 1 bulan itu ketika udah cek lengkap sangat-sangat padat. Jadi semua sampel itu masuk ke dalam satu laboratorium itu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang KP, disarankan di bulan-bulan ketika cek lengkap. Jadi ada kalian diajak bantuin teman-teman yang ada di laboratorium. Oke deh kalau gitu. Ini teman-temannya yang hadir di sini kan ada nih yang adik tingkatnya. Kalian berapa? 18 ya? Ada yang 2019, mungkin yang belum dapat tempat KP nih, bisa kontak Khairul atau Rizky untuk minta PIC atau nomor kontak dari PDAM Tirta Mahakam. Jadi nanti bisa juga masukkan proposalnya ke sana. Ini kan sudah terbuka nih, PDAM Tirta Mahakam udah bersedialah istilahnya gitu ya. Tuh. Oke, mungkin dari saya cukup, saya kembalikan ke moderator. Silahkan dilanjut. Baik, terima kasih untuk pemberian tanggapan yang sudah disampaikan oleh Bu Intan. Mungkin sebelum kita akhiri dan lanjut pada sesi penutup, saya mau bertanya dulu, apakah ada tambahan-tambahan dari dosen-dosen yang sudah masuk di Zoom ini? Mungkin dari Bu Ismi sama Bu Chandra, apakah ada tambahan? Bu Yani ada di sini. Oke, mungkin saya dulu kali ya. Ya, jadi mungkin sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih ya untuk Kristiawan dan Khairul. Selamat juga udah telah menyelesaikan KP-nya ya, karena kan harusnya kan sebenarnya kalian tuh bisa selesainya semester lalu ya. Cuma karena satu dan lain hal sehingga akhirnya jadinya di semester ini, tapi juga sudah berakhir dengan baik ya. Sukses untuk KP-nya juga. Terus cukup rutin sih, maksudnya melakukan asistensi gitu ya. Apalagi untuk pas pembuatan laporan itu mereka cukup sering menghubungi, cuma kadang saya suka memilih gitu. Saya mohon maaf sebelumnya untuk Kristiawan dan juga Khairul. Mungkin itu aja sih untuk saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk ucapan selamat yang sudah diberikan oleh Bu Ismi. Kami juga, saya selaku moderator pada seminar hasil kerja praktik pada pagi hari ini, mewakili seluruh teman-teman panitia yang sudah mengadakan acara ini, juga ingin mengucapkan selamat kepada Saudara Khairul Fatihin yang sudah menyelesaikan kerja praktiknya, dan Saudara Rizkyawan Antul yang sudah menyelesaikan kerja praktiknya. Semoga sukses di kemudian hari. Akhir kata, saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian yang saya sampaikan. Dan selamat pagi. Terima kasih Bu. Terima kasih Richard. Ya, selamat melanjutkan TA ya kalian. Ya Bu. Terima kasih.